itu. Itu namanya pelihara dan takut mengerjakan kerja yang subhat. Kemudian takut mengerjakan barang yang boleh, yang melampaui batas. Nya halal tapi melampaui batas. Contohnya makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Bukan makan saja nan tak boleh berlebihan. Nah lain pun tak boleh berlebihan. Ya nak? Bukan makan saja. Seluruhnya tak boleh berlebihan. Sekedar hajat. Pelihara diri daripada sesuatu yang telah lebih dari keperluan. Labaratu. Takut dari syirik, takut dari dosa yang tidak syirik, takut bid'ah, takut subhat, takut yang halal yang berlebihan. Takut terhadap sesuatu yang akan melupakannya kepada Allah. Kerajo nang kamu lupuan itu Allah, pelihara takut itu. Kalau sudah kita laksanakan takwa atau takut yang sama dengan itu, janji Tuhan akan kita terima. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka pintu berkat yang turun dari langit dan pintu berkat yang membusat dari bumi. Berkat itu ibu perlu. Tak banyak perlu dah. Apa yang perlu? Apa yang berkat? Subutul khairil ilahi, tetap kebaikan. Sesuatu itu tetap kebaikan. Kebaikan menurut Tuhan. Tak kebaikan menurut awak dah. Banyak tak berkat. Diberi harta tak berkat. Karena salah sampai harta itu. Kemaksiat saja. Ya nak. Untuk taat tak. Kalau untuk taat cekir orang kau. Kalau untuk maksiat pemurahnya, tandu hartonya tak berkat. Itu tandanya tu. Umur yang perlu tak panjang umur tu. Berkat umur. Biarlah singkir tapi berkat. Kau panjang mana? Sampai bertungkik salung api. Tapi kan salah sampai umur kau. Ya. Labarado, berkat harta, berkat umur, alai. Hartalah tadi. Berkat jabatan. Kalau jabatan berkat, jabatan dipergunakan untuk menegakkan keadilan. Banyak lagi. Berkat suami boleh berkat. Nah, ya. Atau nanya berkat. Awak tidak pernah disakitinya. Kebutuhan awak selalu diusahakan. Keagamaan awak selalu diperhatikan. Kalau salah awak ditaguannya. Tidak, kalau tidak tahu awak diberinya tahu. Itu berkat tu. Kalau suami tidak berkat, selalu bertingkah terus. Ya, tidak perlu, tidak memperhatikan awak. Dunia awak tidak diperhatikan, akhirat lebih-lebih tidak diperhatikannya. Itu tanda tidak berkat. Anak berkat. Anak berkat. Beradab. Ya, taat beragama. Beradab. Itu anak berkat. Tapi beragama tidak taat, adab tidak, tu anak tidak berkat.
Ayo, nak berkat. Jadi keseluruhan pemberian Tuhan itu yang sangat perlu berkat. Berkat itu maka diberi Tuhan 2 syarat. Amanu wattaqau. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Takut terhadap yang kita sebutkan tadi. Bangko disuruh banyak takut. Bangko disuruh memalu diri. Karena ada sesuatu yang tak bisa dielakkan. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Sungguh kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Kalau manusia tidak kokoh imannya sekarang, maka dia akan gelisah di saat itu. Tapi kalau imannya kokoh dan takwa, biasa saja. Goncang manalah kiamat, goncang manalah dunia, kau biasa-biasa saja. Sama je kini ibu. Orang banyak goncang dengan corona. Bangko goncang orang dengan corona, keimanan tidak kokoh. Itu kokoh memang. Ya. Kalau dia beriman kokoh dan taat dan bertakwa kepada Allah, sesuatu tidak persoalan. Sebab karena yang akan terjadi itu yang sudah ditakdirkan Allah. Kalau tidak ditakdirkan Allah, tidak akan terjadi. Cuma awak disuruh jo waspada. Sama aja sakit, kalau sakit disuruh bobe, walaupun nan kamu mensehatkan Tuhan. Ya nak? Disuruh bobe, ya menyehatkan, walaupun Allah yang akan menyehatkan, tapi kita disuruh bertobat. Tapi gini balik ya, dulu di kapal ya, kalau nak mau ada surat membayar itulah ada manusia. Itu kok iyo kebijaksanaan manusia. Ya. Dah ada. Jadi goncang hari kiamat itu sebelum kiamat berdiri didahului gempa. Sama juga gempa tang. Tak? Syai'un azim, sesuatu yang besar yang tak bisa dibayangkan. Kalau besar aja bayangkan alam besar lah. Ya, tidak bisa dibayangkan betul besarnya. Yauma tarawunaha, di hari itu kamu lihat setiap orang yang menyusukan lupa dia terhadap anak yang disusukan. Anak no seorang menyusu, agam puari. Tak tahu saya anaknya, jatuh sen. Tak tahu saya anak itu. Betulah dasar. Patang kampung patang kau ada macam itu. Lupa orang anaknya menyusu. Tak, itu mengkol bar. Ayo, tak nu orang tu. Tak lupa orang anaknya. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Melahirkan goncang itu akan setiap orang yang mempunyai hamil hamalnya. Keluas nama, tak tahunya. Itulah goncang kiamat. Jadi awak orang Islam ke mas? Awak orang Islam. Ya kayak itu. Kalau tu mangko disuciku sebelum ayat inna zalzalatas sa'ah dimulai ayat dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, takwa. Ya nak? Tak persoalan tak? Kalau Allah batu-batu orang yang bertakwa, tak persoalan tak? Seluruh persoalan itu tak jadi persoalan. Bangun dari persoalan. Barang yang sudah ditentukan Allah itu tak bisa dihalangi. Pasti terjadi. Bahasanya malangi, tak bisa. Dia apa saja yang disampaikan, yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah itu, tak siapa yang akan menghalangi. Mengalakkan saya gelisah. Kau gelisah banyak nak ketipu yo.
Mangan lu akan takut dan ketibu jo. Nama ni tak kadiakan tuan Allah tu pasti tibu. Takut wak sio-sio takut. Takut tak faedah. Apa tu kajawab saya kajawab? Akan jawab bertakwa. Ya, beriman, bertakwa. Karena Allah akan menurunkan berkat. Di saat kiamat nanti akan bergunalah takwa itu. Menghilangkan kegelisahan. Tak gelisah orang ketika itu. Tapi bila kiamat tu? Dah tahu jaleh? Tak jaleh. Ya. Ada orang macam tu. Sekian tahun lagi kiamat berdiri. Kan ada orang macam. Ya. Nan jaleh harinya Jumaat. Jumaat bila? Wallahu a'lam. Tahu lagi. Itu. Kemudian ada tiupan, ada 3 tiupan. Setelah goncang itu ada 3 tiupan. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Yauma yunfakhu fis suri fafaza'a man fis samawati wa man fil ard. Pada satu hari ditiup trompet oleh malaikat Israfil, gelisahlah orang yang di bumi dan gelisahlah orang di langit. Buatlah takut. Tiba rasa takut. Waalaikumsalam. Itu mangko terjadilah goncang tadi, ditiup oleh malaikat Israfil, manusia kian kemari ketakutan, lari ke Elia, lari kemudian di ketakutan. Sudah itu konan pasti sen ketibu. Pasti itu terjadi? Pasti. Kemudian ditiup pula trompet kali yang kedua. Matilah orang. Tisadolanya. Wa nufiqa fis suri fasa'aqa man fis samawati wa man fil ard illa ma sya Allah. Ditiup trompet, matilah semua orang yang di langit dan di bumi, kecuali yang tak mati orang yang dikehendaki Allah. Aduh. Siapa yang tak dikehendaki Allah itu? Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, malaikat yang menanggung aras. Itu nak mati terus. Seketika ditiup trompet. Sudah itu bisurlah oleh Allah malaikat maut, mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, penanggung aras. Amakonan hidup si malaikat maut seleh. Nalai lapis. Setelah apa kecik Tuhan? Alam tasma' qauli. Hai malaikat maut, tak pernahkah kau dengar kataku? Apa kata? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan pasti mati. Iqbid ruha nafsik. Cabutlah ruh diri engkau. Selama aku mencabut ruh orang set, kini ruh engkau cabut. Maka datanglah malaikat maut kepada satu tempat di antara surga dan neraka. Di situnya cabut nyawa. Di satu tempat di antara surga dan neraka. Fayasihu sayhatan. Sewaktunya mencabut nyawa, memekik dia.
Lau kanal khalqu kulluhum, andaikan ada mukalu hidup semuanya, matu, sugah kemati mereka. Min sihati, dari pekikan malaikat maut. Mandanga pakiak malaikat maut kemati itu andaikan hidup lah manusia mukalu asadulahnya, mandanga pakiak malaikat maut tu mati orang. Bara kadang tu. Bara karehnya tu. Dah. Kau lambik nama sakit yo. Kau lambik nanya ambil sakit yo. Ayo. Atau lah celik. Ayo. Ayo. Lah, mati seluruh bumi kosong selama 40 tahun. Maham. Ya, 40 tahun sen. Tak akhirat ke dunia ko. Kau 40 tahun di dunia kan lama je tu. Setelah dunia kosong, akecek Tuhan. Ka bumi ke ibu. Ayatuhad dunyal daniyah, wahai dunia yang hina. Ainal muluk, ma rajo-rajo dulu je. Kecil itulah kau mio. Kan rajo-rajo tu tinggal di atas punggung bumi. Ai tanya tuan lah, ma rajo-rajo nan tinggal di kalian rumah kalian, di bumi ke, di punggung kalian. Waina bena adul muluk, mana anak rajo-rajo tu? Ainal jababirah, ma orang sombong-sombong sulu. Ainal lazina kanu yakuluna rizqi wa ya'buduna ghairi. Mana orang yang memakan rezekiku dan menyembah dia kelainku. Mayo. Rezeki makan rezeki Tuhan Allah, tapi ni sambahnya nak Tuhan Allah manyo. Janyot batanyo Tuhan kabu. Tentu bumian yang sen. Limanil mulkul yam, sia yang berenang hariko. Sia yang berenang hariko. Tidak ada jawaban satu pun. Maka Allah menjawab sendirinya. Allah nak tanya? Allah menjawab. Manil mulkul yaum, siapa yang memiliki bumi ini? Apa? Lillahil wahidul qahar, milik bagi Allah yang satu, yang gagah perkasa. Di Allah menjawab, Allah bertanya. Kemudian bara bumi koi bibu tabanam dia ye dua balih itu. Dua balih tu air umi tu. Iya. Iya. Kemudian dihidupkan Allah. Ya. Siapa yang dihidupkan? Malaikat yang menanggung aras. Malaikat Israfil. Malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Jibril, hidup mereka dengan izin Allah. Kemudian disuruh Allah lah malaikat Ridwan, berilah malaikat yang tadi mahkota. Siapa tadi? Jibril, Mikail, Bisr. Dan pakaian-pakaian mulia. Maka berdiri mereka itu di antara langit dan bumi. Malaikat Israfil, Israel, Mikail. Akecek malaikat Jibril nyoba berdiri di antara langit dan bumi. Ayatuhal aina qabra Muhammadin. Wahai bumi, di mana kubur ni Muhammad? Tak tahu lah Jibril itu. Tentu Nabi dah tahu. Kemudian naik dari kubur Nabi itu tiang dari nur sehingga puncak langit. Tampak nur cayo kata, membantang kata.
Kemudian baru tahu Jibril bahwa itu kubur Nabi Muhammad. Maka mereka malaikat tadi, Jibril, Mikail, segalanya berjalan mereka. Maka berdiri mereka di kubur Nabi Muhammad. Kemudian apa kata Jibril? Kemudian menangis Jibril. Lah tiba malaikat tu di kubur Nabi Muhammad, menangis mereka. Jibril yang menangis. Apa kata malaikat yang banyak? Ma bakauka ya Jibril. Apa yang engkau tangiskan Jibril? Kata Jibril, kalau bangkit Nabi Muhammad, andaikan ditanyakan kepadaku di mana umatku, apa akan jawabku? Nabi Muhammad tu bangkit di kuburnya umatnya tanya sekali. Jua akan jawabnya, itu ditangihannya. Di Nabi Muhammad bila bangkitnya di kuburnya, yas'aluni, dia akan menanya aku tentang umatnya. Sedangkan aku tidak tahu di mana umat itu. Maka bergeraklah kubur, rengganglah bumi, naiklah Nabi Muhammad. Arah tak sing kubur tu malam peks Nabi kata. Maka disapu tanah dari kepalanya. Jibril, tanah kepala. Dan Nabi itu memandang ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang dia lihat bangunan, tak satu pun bangunan. Yaumu haza ya Jibril, ayu yaumu haza, bermanakah hari ini? Arya go Jibril, tu tak ada rumah lain. Jawab Jibril, yaumun nadamah, hari penyesalan. Orang kan menyesal di sini. Setiap manusia menyesal. Hari penyesalan. Anan disasailinyo. Kalau nyo ndak beribadat, menyesalnya ndak beribadat. Kalau sakit ibadatnya di dunia, menyesalnya sakit ibadatnya. Tunggu kau menyesal orang sadualahnya. Jadi supaya kita jangan menyesal nanti, tentu kini hati-hati. Orang nan tak beribadat, menyesalnya ndak beribadat. Orang nan lai ibadat, sakit menyesalnya sakit ibadahnya. Nah, itu maka namakan itu hari nadamah. Kemudian tersungkur Nabi, sujud Nabi itu kepada Allah dalam keadaan menangis. Apa kata beliau? Ummati, ummati, hai umatku, hai umatku. Kemudian datang saja pemberitahuan kecil kepada malaikat Israfil. Apa pemberitahuan kepada Israfil? Anfikh fis suri, bahwa tiup trompet sekali lagi. Makalah ditiup trompet, maka keluar roh bagaikan lebah. Keluar roh. Lah panuh antara langit dan bumi, maka dicarinya jasad-jasadnya masing-masing. Nakalah juaru jasad itulah hancur, dicarinya sehingga jasad itu baru balik masuknya kalau tunan yaumil masar, hari dikumpul mereka dari itu. Tak ada untuk tamu dah. Walaupun jasadnya dimakan harimau, dimakan buaya, hancur sehancur-hancurnya. Wasobok dia. Jadi baru balik jasad. Saya Makkah. Kalau Berjaya tak? Sebulan Berjaya ada dua. Nanti. Iyo. Mati makan tak banyak dia Ustaz. Tak menjamin kebaikan. Tak. Abu nan menjamin, ya sakampuang naja Nabi Muhammad, sasuku naja Nabi Muhammad, itu tidak menjamin.
atau nak menjamin mengikuti sunnah Nabi Muhammad, itu baru menjamin. Tak tahu, lain tahu orang mana gini. Enggak. Kemudian tahu sunnah dalam kubur ibu. Dalam kubur nanti kecil malaikat mungkar nakir. Ata'arifu haza, tahukah kamu ini? Jadi dibawalah, atau kata satu pendapat, digambarkanlah Nabi Muhammad ke orang kau. Dalam kubur, ata'arifu haza, tahukah kamu ini? Kecil orang tahu ya. Inilah dia Rasul Allah, ikutan aku Nabi Muhammad. Sementara orang tu tidak pernah bersuara di Nabi Muhammad. Dah sekian ribu tahun sudah Nabi Muhammad mati, barunya mati. Ya tak? Bang kau tahu dia mengikut sunnahnya. Digambarkan neraka oleh malaikat. Setelah takut orang kau mencari neraka, sahabat tuannya ikut tempat yang kau ini. Dia engkau boleh tahu di orang kau diputar surga, aku tempat yang kau boleh. Habis itu sebaliknya. Tahukah engkau ini? Tidak. Walaupun bersuara Nabi Muhammad, sama suara Nabi Muhammad, tarikh bersuara Nabi Muhammad, tapi tidak tahu sebikonyo. Sebab itu kan tidak mengikuti sunnah beliau. Di itulah kemudian. Ya dah. Asal orang nak mengikuti umat sunnah Nabi Muhammad, nyo akan bertamu je Nabi Muhammad. Kemudian summa nufikha fihi ukhra faizahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup trompet ke yang lain, tiba-tiba mereka sudah berdiri lagi, lah masuk tubuh, lah masuk ruh ke dalam tubuh, lah berdirinya. Kemudian ditiup trompet lagi. Bunyi ayat. Yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Pada satu hari ditiup trompet, maka datang kamu bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Aku ditanyakan surahnya. Seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal menanyakan surah ini, surahnya, pengertiannya. Pada satu hari ditiup trompet, maka datang kamu bergelombang-gelombang. Itu tanya Mu'az bin Jabal kepada Nabi Muhammad. Fabakia alaihissalam, menangis Nabi. Tak jawab, nanti jawab doh, menangis Nabi dulu. Dia itu tanya, pada satu hari ditiup trompet, maka datang kamu bergelombang-gelombang. Maksudnya itu ya Rasul. Alun dijawab, Nabi menangis. Kecil Nabi sudah selesai menangis, sehingga basah kainnya. Ya Mu'az, sa'altani an amrin azim. Wahai Mu'az, engkau tanyakan kepadaku sesuatu perkara yang sangat besar. Baru kata Nabi, ya Mu'az, tuhsyaru ummati ala snai asyara sunufan. Dikumpul umatku di hari kiamat nanti 12 macam. Di umat Nabi Muhammad kau tak semacam sengkudian dah. 12 macam. Ini kan semacam sana. Ya, ya semacam sana. Ya semacam sana. Ya semacam sana. Kan semacam sana kau. Sama ke bawah ada hidung. Ada nak kata hidung orang tu. Ada nak kata hidung orang madu. Tak kan semacam ke bawah sana. Di hari kiamat nanti 12 macam umat Nabi. Sesuai jo amalnya di dunia. Di bantu awak di akhirat sesuai jo kerja awak di dunia.
Mana yang 12 macam itu diuraikan oleh Nabi? Ya. Al-awwalu yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani. Ada satu kaum dikumpulkan dari kiamat, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Di baru. Boleh salah. Ya. Ya. Diinjak-injak oleh umat. Bara miliar umat perang kiamat bilian. Tak samanya Makkah. Makkah lah rami orang tak mengangai Makkah. Ya. Tiba pemberian. Tiba pemberitahuan. Siapa nan tak bakaki nan tak batangan kau. Haula illazina yu'zuna jiranahum. Ikolah mereka di dunia menyakiti tetangga mereka. Jo tetangga ndak aman, menyakiti tetangga, ndak bailoan, ndak tagua managuan, ndak sapo manyapo, ndak silau manyilau, ndak tolong manolong. Lihat do kini do. Lain ndak awak. Tapi orang. Iya, orang. Iya ndak, tapi awak orang lah. Ya. Pokoknya ndak awak yo. Pokoknya ndak awak. Batu bertetangga kau. Beloan. Kalonyo sakit disilau. Kalonyo kurang ditambah. Kalonyo sulit dilapangkan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang ada beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Kurang itu. Hah? Asal ndawak biasalah. Iya. Jangan balik lo sakit ya sakit. Di sakitnya awak balik lo jangan. Bato. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Fa innal musi'a fasatakfihi isaatu. Kalau orang buat jahatkan kau, kejahatannya itu cukup akan membinasakannya. Tak perlu dia balik. Jadi balik. Balik. Balik tak perlu balik. Ya. Ya. Seorang laki-laki bertanya ke Nabi Muhammad. Keceknya, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar wa takumul lail wa hiya tu'zi jiranaha. Wahai Rasul, bahwa sianu ya puasa rajin, puasa sunat. Senayan puasa, Kamis puasa, tiap bulan puasa. Wa taqumul lail, rajin sembahyang tahajud tengah malam. Wa hiya tu'zi jiranaha, sementara perempuan itu menyakiti tetangganya. Apa jawab Nabi? Hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Dibahas amal kebaikan awak, kalau jo tetangga ndak baik-baik, habis amal, masuk narko juga. Bara yang bertetangga itu. Orang bertetangga 40 kanan berubah 40 kiri, muka belakang. Itu awak berbeba baik-baik. Itu yang pertama. Bentuk umat Nabi Muhammad di akhirat yang pertama, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Apa kerjanya di dunia? Menyakiti tetangga. Termasuk tetangga kadai. Awak kadai awak ya kadai orang berdakian. Bak kadai awak nak army di pelangang kadai orang. Kena do situ. Itu kadai. Itu penyakit tetangga.
Kemudian yang kedua kata Nabi, yusharuna ala kuburihim ala suratil khanazir. Mereka dikumpul dari kubur mereka, dibawa ke padang mahsyar bentuk babi. Bantu babi. Lejaleh ibu babi. Rancak buru ah. Ya. Karajo jai. Babi tu dek karajo dunia karajo babi tu. Ya. Tiba saja pemberitahuan. Haula'il ladzina yatanahawna bisalah. Mereka inilah orang yang menganggap enteng sembahyang. Ya. Sembahyang lejo tapi dianggap enteng, tak selesai rukun, tak selesai syarat, tak sempurna. Apalagi tinggal sembahyang. Kau menganggap enteng sembahyang. Bentuk mereka di akhirat kemudian nanti bentuk bentuk babi. Fikir ni ada kecil orang sudah mati jadi babi. Iya, entahlah. Tak ada keterangan. Ada orang mati, kecil tu jadi babi mati. Hah? Tak. Keterangannya ada. Alasannya tidak ada dalil, tidak ada dalilnya. Tapi kalau nyo jadi babi di akhirat ada keterangan. Tapi itu mungkin saja. Kan itu dah. Tidak bisa pula indaan. Mungkin saja Tuhan Allah berbuat sekendaknya. Ayo. Sembahyang adalah ukuran. Diterima ibadat awak yang lain atau tidak diterima tergantung ke sembahyang. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Wa iza wujidat tamah kubilat wasairu amali. Wa iza wujidat naqisah ruddat wasairu amali. Yang mula-mula diperiksa oleh Tuhan di hari kiamat nanti sembahyang. Kalau sembahyang itu sempurna, diterima sembahyang, diterima ibadat lain. Kalau sembahyang tidak selesai, ditolak sembahyang itu, ditolak pula ibadat lain. Itu maka sembahyang ukuran. Kalau selesai sembahyang, harapan ibadat lain akan kita terima. Kemudian yang ketiga, tadi orang yang tidak sembahyang ya. Orang yang menganggap enteng. Fawailul lil musallina allazina hum fi salatihim sahun. Di akhirat nanti neraka wailun tempatnya. Neraka wail bagi orang yang lupa, lalai mereka dari sembahyang mereka. Kemudian golongan yang ketiga, mereka dikumpul kepada padang mahsyar. Perut mereka semisal jabal, bukit. Dipenuhi dari ular dan kala. Di situ datang pemberitahuan, mereka inilah orang yang enggan membayarkan zakat. Di zakat nanti dibarikan itu, dimasukkan ke dalam paruinya kemudian jadi ular, jadi kala. Baru mereka menyesal. Tapi apa boleh kau sesal? Apa boleh kan disesalkan di sini? Dan nyo tidak tahu faedah zakat. Zakat tu tidak tahu orang tuang kau tidak muharang. Nabi mengatakan hassinu amwalakum bis sadaqah. Bentengi hartamu dengan sedekah, zakat. Berarti benteng harta. Supaya kita dipelihara, supaya harta kita dipelihara, keluarkan zakat. Cobalah ibu-ibu tinjau-tinjau, pikir-pikir. Kan ada orang yang kaya pada satu saat runtuh kayanya. Ada?
Sekian tahun lamanya kayu, tapi satu saat runtuh. Coba pikirkan, sebab runtuhnya. Barangkali zakat tidak selesai. Barangkali di antaranya tidak disedekahkan. Sehingga harta tidak ada bentengnya. Dia untuk membenteng harta dari yang tidak diinginkan. Hassinu amwalakum bis sadaqah. Bentengi hartamu dengan sedekah. Jadi nanti di akhirat ini bahayanya. Perut kita besar, isinya kala. Karena harta zakat yang tak diberikan itu dimasukkan ke dalam perut kita menjadi kala dan ular. Kemudian yang keempat, mereka dikumpul, mulut mereka mengalir darah mengalir. Mengalir sendarah, satu kaum mengalir sendarah. Siapa mereka itu diberitahukan? Haula'il ladzina kazzabu fil bai'i wasyira. Mereka ini berbohong dalam menjual dan membeli. Ini kan demi untung banyak. Bedu tuh. Ayo. Kadang-kadang bawa nak barik timbangan, nyoringan bawa nak barik. Ayo. Tu badu tu. Kabar mana lama harato ibu? Paling lama harato 100 tahun. Kalau 1 ini bayonya ndak kesudahan di akhirat kuliah. Kemudian ada pula umat yang dikumpulkan dari padang mahsyar. Bagaimana umat itu? Busuk. Lebih busuk dari bangkai manusia. Diberitahukan pula siapa itu? Mereka lah yang menyembunyikan maksiat. Takut dari manusia tapi tidak takut dari Allah. Ya, nyobek dosa disembunyikannya jangan tahu orang ini. Tapi Allah tahu tak tahunya dah. Tak takutnya ke Allah tahu, dan takutnya ke orang tahu. Ayo. Itu bahan nanti di padang kiamat kemudian baunya lebih busuk dari bangkai. Itu dulu bro. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Sembunyi-sembunyi mereka dari manusia tapi mereka tidak sembunyi dari Allah. Dari Allah. Siko? Cuma kau gak tenang saya di sekolah. Kalau sekolah cuma dah sudah sih. Ibu, terus pengajian kita lagi. Pintuan di sekolah. Oh tenang saya. Selanjutnya mereka diseru, mereka tidak punya kepala. Dikumpul dari kiamat tidak punya kepala. Siapa itu? Orang yang menjadi saksi palsu. Ya. Saksi palsu. Jadi saksi dibayar orang, dia piti awak soalnya tahu dok. Dimenangkan orang kuah. Tu orang kuah go. Sumpah. Iyo. Dan surah yang kedua tidak menghadiri tempat maksiat. Kalau orang-orang yang menghadiri tempat maksiat itu termasuk yashadu nazur. Di mana tempat maksiatnya tidak hadir. Tapi bila hadirnya tempat maksiat, akulah bantuannya ke dia. Ini kan banyak orang. Menghadiri tempat maksiat banyak orang. Padahal menghadiri tempat nama ia. Ayolah. Kemudian mereka selanjutnya ada pula umat. Bagaimana umatnya? Terbalik kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Siapa orang itu? Aula'il ladzina kanu yaznuna summa matu wa lam yatubu. Mereka di dunia berzina, kemudian mati mereka dan tidak bertobat. Daleh.
Selanjutnya ada pula satu umat yang dikumpul dari kubur mereka, hitam mukanya, buta matanya. Kemudian diberitahukan, haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Inilah mereka yang memakan harta anak yatim secara nyaya. Nah, ya. Muka hitam, mata buta, perut dipenuhi dari api. Karena harta anak yatim yang dimakan itu jadi api. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini diberkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.